Tentara Belanda atau yang sering disebut dengan komunis, pada waktu itu rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa kerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa dan dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Para komunis terlalu kejam. Aduh, panas sekali, haus. Kita beristirahat sebentar yuk. Kita sudah bekerja seharian sama berbulan. Tapi jika komunis melihat kita bisa disiksa dan dipukul. Mereka tidak akan melihat kita beristirahat kok. Marilah kita. Baiklah. Begitu satu persatu, mereka mulai kelelahan. Para komunitas yang mengetahui itu pun langsung marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan mengejar mereka satu persatu. Hei, apa-apaan kalian di sini? Malas-malasan sana bekerja. Tapi kami hanya beristirahat sebentar, Tuan. Tidak ada alasan. Kembali bekerja. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Hei, kalian gitu saja manja sekali. Dasar perempuan lemah, tidak berguna. Hidupnya hanya menyusahkan orang saja. Tapi kami juga perempuan, Tuan. Kami ingin beristirahat. Nanti kami akan kembali bekerja. Kami berjanji. Kau mau cari mati ya? Cepat kembali bekerja. Baik, Tuan. Janganlah engkau mengikuti adegan sebelumnya. Di masa itu, wanita dipandang hanya sebagai barang yang diperjualbelikan atau bagaikan binatang. Sampai datanglah Islam yang memuliakan dan menghormati kaum wanita, seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Imran Muhammad bin Salih Utsaimin berkata, setiap manusia membenci kaum wanita dan memperlakukan mereka dengan buruk, maka ia telah menyerupai orang jahiliyah. Rakyat jelata satu tertidur di bawah teriknya matahari, sehingga Bangun pemalas, kau mati tiduran di sini. Kembali bekerja. Dasar rakyat bodoh. Apa kau ingin mati sekarang? Aku, Tuan. Sementara yang lain masih disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap, masyarakat sudah mulai muak atas tindakan yang dilakukan oleh komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menantang penjajah, tetapi mereka tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aku dan teman-teman sudah tidak kuat dengan perilaku para komunis seperti itu. Mereka terlalu kejam. Kami ini yang masih muda juga ingin berskala, tidak hanya para kaum bangsawan saja yang bisa berskala. Kami yang miskin ini hanya diperbolehkan untuk bekerja dan tidak mendapatkan upah. Kami sudah cukup menderita. Saudara, kita tidak bisa melawan mereka. Pertahanan mereka sangat kuat. Jika kita melawan mereka, kita akan disengsara. oke deh, bagaimana kalau besok para komunis datang lagi ke sini, kita buat kekacauan saja. Kalau perlu kita buat perlawanan juga. Wah, boleh, aku setuju. Tapi siapa yang berani melawan? Kami semua takut pada para komunis itu. Bagaimana jika kau saja yang jadi sandera? Jadi nanti jika para komunis datang, kau akan membuat drama. Dan di situ kau pasti akan ditangkap. Kenapa aku? Ya sudahlah, biarlah kita diperbudak sampai kita mati. Baiklah, aku mau. Kalau begitu, saat aku disandera oleh mereka, dibawa ke markas mereka, kalian harus cepat-cepat membantuku ya. Kau tenang saja, nanti aku akan memanggil para rakyat untuk memerangi markas mereka. Dan nanti kamu akan kutolong. Oke, baiklah. Para komunis datang ke kampung dan membawa kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau, semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Hai rakyat kampung, kami kesini cuma ingin mengambil semua barang kalian. Cepat serahkan semua barang kalian. Tidak, kami tidak akan memberikannya kepada kalian. Kalian tidak terlalu penting kepada kami. Ya, kami sudah tidak tahan dengan perilaku kalian. Dasar dari tidak hukum, tidak berani kalian melawan kami. Prajurit, bawa dia ke penjara, jangan perlu bunuh dia. Masyarakat berusaha menyelamatkan rakyat jelata II dari sandaran kompeni Belanda. Namun, tidak sesuai dengan rencana-rencana yang mereka rencanakan. Rakyat jelata II disiksa di sana. Mungkin dia memang sedang sial nasibnya.
dan hari kembali seperti semula keseharian diwarnai dengan kerja paksa dan tanpa pemberontakan dari masyarakat karena dari segi persenjataan pun mereka sudah kalah. Raden Ajeng Kartini adalah seorang dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap adanya tersentuh Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya pulang sekolah, sebagaimana adat Jawa pada waktu itu yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Tapi, tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat. Waktu itu karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajak orang-orang desa tersebut. Suasana hati Kartini mengajari murid-murid perempuan dan dari itu mencair, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-muridnya pulang, ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa itu dengan ilmu. Kartini, ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak itu dengan yang berkata yang sudah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi mengapa ya? Kenapa ya tidak suka? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu sendiri kan yang boleh mengajar pendidikan hanyalah keluarga bangsawan dan Belanda. Ngerti kamu? Tapi ya juga sama ya. Dia seorang perempuan tidak bisa dijadikan budak seterusnya. Dia juga layak mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak peduli, selesaikan dulu sekolahmu dan berhenti mengajari anak-anak. Usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan sekolah di ILS atau Europe's Leisure School. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda dan yang Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Namun, perbuatan Kartini diketahui oleh pesuruh ayahnya. Dan pesuruh ayahnya memperhatikan apa yang dilakukan Kartini selama dia berada di desa. Sekarang ibu tanya satu-satu ya. Ini apa? B. Salah, ini harusnya A. Kamu belajar lagi ya, Nak? Kalau yang ini A. Enggak, ini B, bukan A. Kalau yang A yang ini. Oke, lanjut ya. Kalau yang ini apa, Asya? Iya betul, kamu pintar sekali. Yang ini apa? B. Betul sekali. Kalau karena kalian berdua udah bisa, maka ibu persilakan kalian boleh pulang. Sama-sama. Hati-hati ya, Nak. Hati-hati. Senang sekali ya kita bisa bersekolah. Ya iyalah, kita kan anak bangsawan. Gak ada peraturan juga yang mengatur kita untuk tidak bersekolah. Betul sekali, kita bisa sekolah kapan saja. Ya, mari kita tinggalkan anak umum dan tak berpendidikan itu. Ini B. Ini C. Nona, Iya, ada apa? maaf, saya hanya menjalankan perintah Nona muda sesuai dengan perintah ayam. Tidak, saya tidak mau. Saya belum selesai mengajar mereka. Apa perlu kami lapor kepada ayah Nona muda dulu? Ayo cepat pulang. Iya, baiklah. Tapi engkau jangan siksa mereka atau pukul mereka. Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Van den Bosch. Tekadnya untuk memberi hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya, Kartini bertekad menantang kolonial Belanda yang bernama Van den Bosch. Tekadnya untuk memberi hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Tidak sekali di negara jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebut negara dengan negara surganya rempah-rempah. Tapi sayang orang-orang katrok dan bodoh semua. Oh, anak bupati Jepara jadi gitu. Ya sudah pergi sana. Terlihat Van den Bosch sedang membaca suratnya. Wahai penjajah yang sombong, kau berada ilmu denganku. Apabila aku menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Apabila aku kalah, maka aku rela menjadi istrimu. Kutunggu kau di lapangan dekat balai desa dari Kartini. Pas ketemu di balai desa, Van den Bosch dan Kartini saling menatap penuh benci. Mau menonton aku rupanya kau.
Aku ingin menantang kamu untuk memainkan tebak-tebakan agar kita tahu siapa yang menang. Baik, mulailah. Baik, 2 tambah 2 berapa jawabannya? Jawabannya 3 kan? Ah, jawaban gitu saja tidak tahu. Aku dulu juara lomba berhitung di kotaku Belanda. Dan aku jenderal kompani di sini. Ah, masa? Jawabannya salah, seharusnya 4. Karena Belanda ternyata kalah oleh Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui oleh Belanda. Tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April. Juga sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki pada era modern ini. Banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai cita-cita mereka. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam menggambar cita-cita yang kita inginkan dan jangan sesekali merendahkan komunitas karena kaum wanita itu mulia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Tidak ada alasan, kembali bekerja. Janganlah engkau mengikuti adegan yang sebelumnya. Di masa itu, wanita dipandang. Kita bisa bersekolah. Ya iyalah, kita kan anak bangsawan. Sombong amat. Kartini, ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak ini. Aku sih sudah tidak salah kan, maaf. Baik anak-anak, tidak tahu. Baik anak-anak, hari ini ibu ngajarin kalian abjad terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa ikutin ibu terlebih dahulu ya. Ini A, ini B, ini B, ini C. Oke, baik. Ibu tanya ya, masing-masing. Kartini, ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak ini. Ini B, ini C. Nona, Iya, ada apa? maaf. Saya salah.